Maka saat ini tidak ada lagi di Banten dan di bumi Nusantara, pribumi Nusantara dihianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku duriat Nabi. Berdiri kalian, injak bumi Indonesia adalah bumi kalian. Negara ini negara kalian. Kalian wajib menjaga Indonesia, kalian wajib menjaga tanah air Indonesia dari siapapun yang akan menjajah kalian. Sudah cukup Belanda menjajah kita. Sekarang kita tidak boleh dijajah oleh siapapun dari luar negeri. Paham? Paham? Bangkit kalian. Tidak ada lagi penjajahan. Setelah Belanda, di zaman modern tidak ada lagi penjajahan dari siapapun dia orang asing. Kalian harus punya harga diri. Kalian pun darah pejuang. Bangkit kalian. Tidak perlu kalian mencium kaki orang-orang yang mendolimi tanah tumpah darah Indonesia dan rakyat Indonesia dari keturunan Wali Songo khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, di malam ini kita bersama-sama berzikir sekaligus halal bihalal sama Jamiah Pesantren Al-Mubarak. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin walaupun sudah terlambat. Dan mudah-mudahan doa kita untuk mursyid kita yaitu Syekh Sukacai diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini saya mencoba untuk menjelaskan siapakah itu zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu, zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar Sayyid kalau dari keturunan Sayyidina Husain, dan bergelar Syarif dari keturunan Sayyidina Hasan. Perempuannya dari keturunan Sayyidina Husain Sayyidah. Perempuannya dari keturunan Sayyidina Hasan Syarifah. Lalu Habib itu gelar apa? Habib itu bisa menjadi gelar tradisi Bani Alawiyin, bisa jadi. Itu harus ditanyakan kepada mereka. Tapi kalau Habib menurut lugat secara bahasa, yaitu orang yang dicintai, ya, dan orang yang mencintai. Tapi kalau Habib menurut syariah, yaitu orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, mencintai manusia dan dicintai manusia, dan orang yang berilmu agama yang luas dan berakhlakul karimah, siapapun dia. Jadi siapapun dia, kalau Habib berdasarkan syariah, siapapun dia, baik dia dzurriyyah Rasul atau tidak, kalau dia berakhlakul karimah, berilmu agama Islam yang tinggi, ya, takwa, dan dicintai Allah, dicintai manusia dan mencintai manusia, maka itu pantas disebut Habib. Nah, bagaimana jika ada orang yang dzurriyyah Rasulullah, ya, tapi tidak dicintai Allah karena akhlaknya buruk, dan tidak dicintai manusia karena akhlaknya buruk? Mencintai Allah pun tidak, mencintai manusia pun tidak. Apakah pantas disebut Habib? Tidak pantas. Tapi boleh dia disebut Habib kalau Habib itu gelar bagi marga mereka, menjadi gelar keluarga. Silakan aja, ya. Jadi itu harus jelas. Lalu apakah itu seorang Habib, siapapun dia, yang bodoh sekalipun, yang tidak berakhlak sekalipun, harus dimuliakan? Tidak.
Tidak. Ya. Kalau seorang habib tidak berakhlak, maka dalam salah satu hadis, ya, dalam kitab Futhul Ghaib, itu ditolak oleh Rasulullah, tidak diaku. Rasulullah mengakui, hum nasabi, mereka itu betul keturunanku, falaisa minni, tapi dia bukan bagian dariku. Nah, karena sesungguhnya dzurriyyatku itu at-taqiyun, orang yang takwa. Jadi ada banyak habib yang tidak diaku oleh Rasul karena akhlaknya buruk, karena menimbulkan mudarat. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan Rasulullah pernah berdoa, yaitu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tidak menghalalkan mereka, artinya ahli baitku, yang merusak tatanan yang sudah ditata olehmu. Tidak menghalalkan Rasulullah, karena sesungguhnya dzurriyyat Nabi Muhammad itu takwa. Jadi kita harus punya batasan ketika akan memuliakan dzurriyyah Rasul. Muliakan ketika dzurriyyah tersebut bertakwa, tapi silahkan ditegur, dikritik ketika melakukan kemudaratan. Ya, apakah ada dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Habib? Banyak. Karena pada asalnya gelar dzurriyyah Rasul itu bukan Habib, tapi Sayyid dan Syarif. Buktinya cucu Nabi Muhammad sekalipun, yang langsung cucunya Nabi Muhammad punya anak Siti Fatimah, Siti Fatimah punya anak Sayyidina Hasan Husain, disebutnya bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain, tapi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahkan Nabi Muhammad sendiri masyhurnya disebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apakah ada dzurriyyah Rasulullah selain Habib? Banyak. Sayyid, Syarif, itu dzurriyyah Rasul. Syarif siapa? Syarif itu dzurriyyah Rasul dari keturunan Sayyidina Hasan. Syarif. Mereka tidak disebut Habib. Tidak. Ya, karena gelar Habib mah kalau tidak salah lazim hanya dipakai oleh Bani Alawi, Bani Alawin dari Yaman. Itu pun dari keturunan konon katanya Alwi bin Ubaidillah. Itu keturunan itu yang memakai gelar Habib. Tapi keturunan Sayyidina Al-Muhajir yang lain itu tidak panggil Habib. Semuanya Sayyid, Syarif, Sayyid, Syarif, Sayyid, Syarif. Jadi harus paham dalam hal ini, ya. Harus paham. Apakah kita harus mengikuti semua yang diucapkan oleh Habib? Tidak. Ikuti yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Lebih utama mana? Syarif yang bodoh dengan non syarif yang pinter. Berdasarkan kitab Muraqi Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Tanaro, lebih utama alim yang ahwal dibandingkan dengan dzurriyyah Nabi yang bodoh. Alasannya kenapa? Berdasarkan kekuatan firman Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Itu al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ilmu didahulukan oleh Allah. Kenapa? Kalau terhadap orang yang berilmu kita bisa berguru mendapatkan ilmunya. Lalu kalaupun itu oknum Habib, kalau bodoh, nanti mau ngambil ilmu mana dari beliau? Oh, kalau kenasaban, kalau nasab tertinggi dibandingkan nasab yang lain, ya nasab ke Rasul. Kalau untuk pribadinya, dia yang punya nasab Nabi,
nasab Nabi, keuntungan hanya buat dirinya. Oh, ada oknum Habib yang bodoh, kandai kata pun itu menjadi kemuliaan, mungkin dia punya keuntungan di akhirat, anak hanya untuk dirinya, gelar Habib untuk dirinya, keselamatan di akhirat pun hanya untuk dirinya. Tapi kalau ilmu, Ustadz Abdullah punya ilmu, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain yang menjadi muridnya, menjadi orang yang takwa. Ilmu bisa membuat dia menjadi orang takwa sehingga selamat di akhirat. Tapi kalau Habib yang bodoh, kalaupun dia mempunyai keutamaan dari kehabibannya, paling untuk dirinya. Tapi kalau ilmu bisa memberikan keutamaan ke yang lain, bisa menjadi pintar, dengan pintarnya ngartinya ke agama, dia bisa menjadi orang yang takwa dan selamat. Maka lebih utama ilmu daripada nasab yang bodoh. Jadi jangan didengarkan ada oknum Habib yang ingin bangga bagai nasab tetapi tidak berilmu, yang mengatakan bahwa Habib bodoh lebih utama daripada yang berilmu 70 alim 7 kiai. Itu pembodohan. Itu bukan qala Rasulullah, itu pendapat ulama, beberapa ulama, bukan jumhur ulama, bukan konsensus. Boleh ditolak, ya, boleh ditolak. Oh, hati-hati, pembodohan, jangan gentar. Paham? Siapa dia dzurriyyah Rasulullah? Apakah hanya Habib? Tidak. Dari dzurriyyahnya Wali Songo itu yang 9 melahirkan itu dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari dzurriyyah Wali Songo itu ada yang satu orang, ada yang berdarah Sayyidina Hasan dan ada yang berdarah Sayyidina Husain. Satu orang dari dzurriyyah Wali Songo, khususnya dari dzurriyyah Sunan Giri, dari dzurriyyah Syekh Datuk Kafi, bahkan dari dzurriyyah Sunan Giri dan Syekh Datuk Kafi itu nasabnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dalam dirinya itu darah Syekh Abdul Qadir. Dan di dalam dzurriyyah Wali Songo ada yang berdarah Sayyidina Husain saja, tidak Sayyidina Hasan. Ada yang berdarah Sayyidina Hasan, tidak Sayyidina Husain. Tapi ada juga yang satu orang berdarah Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, Al-Hasani Al-Husaini Asy-Syarif As-Sayyid. Tapi kalau Habib itu rata-rata hanya berdarah dari Sayyidina Husain. Apakah semuanya mulia? Mulia. Kalaupun Habib ini benar dzurriyyah Rasulullah, kalau takwa mulia. Syarif kalau takwa mulia. Sayyid kalau takwa mulia. Ya. Mengapa keturunan Wali Songo tidak tercatat di salah satu lembaga yang mengaku lembaga dzurriyyat? Karena di zaman Belanda ketakutan terhadap dzurriyyah Wali Songo yang menjadi ulama, yang menjadi pribumi, yang jika mereka diketahui oleh masyarakat itu dzurriyyah Rasulullah, bahkan dari darah Sayyidina Hasan dan Husain, maka masyarakat akan anut ke keturunan Wali Songo. Dan ketika dianut oleh masyarakat kepada keturunan Wali Songo, sementara keturunan Wali Songo rata-rata melawan Belanda, anti Belanda, anti antek Belanda, maka nanti Belanda akan mudah dikalahkan. Makanya banyak yang sentimen sehingga dzurriyyah Wali Songo tidak dicatat. Itu siasat Belanda untuk memadamkan pemberontakan melawan Belanda oleh pribumi, oleh anak-anak keturunan Wali Songo. Bahkan keturunan Wali Songo itu lebih utama menurut saya, karena bukan hanya dia banyak berdarah Nabi Muhammad dari Sayyidina Hasan Husain, tetapi dia darah raja, darah bangsawan, darah pejuang. Catat itu. Dan tidak ada keturunan Wali Songo yang pengkhianat negara Republik Indonesia semenjak zaman Belanda. Insya Allah sampai sekarang. Paham? Catat. Buka sejarah. Tidak ada sejarahnya keturunan Wali Songo menjadi antek Belanda, pengkhianat negara, bahkan sampai sekarang. Catat.
Yang selanjutnya kita bahas nih, ada oknum Habib yang seolah-olah sentimen kepada Umaro dan sentimen kepada ulama yang dekat dengan Umaro, seolah-olah itu Umaro, itu ulama yang dekat dengan Umaro seolah-olah buruk di matanya, jelek di matanya. Awas, ini provokasi, ini mengadu domba agar rakyat benci kepada Umaro, agar rakyat benci kepada ulama yang dekat dengan Umaro. Tidak semua orang atau oknum ulama yang jauh dari Umaro itu baik. Tidak semua. Bahkan menurut Syekh Wahab Asy-Syarani dalam kitabnya, orang atau oknum ulama yang menjauhi Umaro termasuk orang bodoh. Itu menurut Syekh Wahab Asy-Syarani, pengarang kitab Anwarul Qudsiyah dan yang lain-lainnya. Jadi harus dibedakan, apakah ada menurut kitab itu ulama yang buruk? Ada yang bergaul dengan Umaro, memang ada. Tapi tidak semua ulama yang dekat dengan Umaro itu buruk. Tidak, tergantung pribadi masing-masing, tergantung niat orang itu. Sementara niat orang itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan pribadi, kita jangan melihat dia dekatnya ke Umaro, lihat dulu bukti-bukti dia pengkhianatannya ada, tidak. Jangan dulu main sikat aja. Dan selanjutnya, nih kita baca nih kitabnya nih. Saya baru belajar kitab, nggak bisa diajarin Gus Ajis tuh, diajarin Ustadz Abdullah maca kitab nih. Tapi cus aing maca kitab eta. Murah-murah maca kitab kuning, aing maca kitab gondongnya peltak-peltuk, aing mah huruf Latin teu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanbihul Mughtarin karangan Sayyidina wa Maulana Arif Billah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, dan di antara akhlak-akhlak para ulama sufi yang Allah ridho kepada mereka, hajruhum li akhihim, mereka itu tidak mau kenal, tidak mau akrab, tidak simpati terhadap sesama saudaranya, sesama ulama tasawuf. Kenapa? Idza khalatul umara'a, tatkala si ulama itu dekat dengan umaro. Nah, di sini kholato, mukholid, artinya mukholid bukan kenal, mukholid bukan dekat. Mukholid mah oknum ulama yang nurut aja kepada ketentuan oknum umaro yang ketentuannya, keputusannya buruk, dolim, nurut aja, itu mukholid. Ada keputusan dihalalkan judi, nurut, menghalalkan, fatwanya halal, padahal mah judi. Nah, itu namanya ulama yang mukholid dengan umaro, itu baru buruk. Sudah mah dia akrab, sudah mah dia kenal, mukholid. Mukholid itu dia ikut mendukung kebatilan dosa yang dilakukan oleh oknum umaro, baru itu namanya mukholid. Tapi kalaupun dia kenal akrab dengan oknum umaro, tetapi dia tidak mukholid, tidak mengikuti keburukannya, bahkan menasihati, itu tidak mukholid. Apa itu mukholid? Kalau mukholid kiasnya seperti gula dicampur dengan teh, nyatu tuh dengan teh, kelihatannya teh doang. Gula dicampur dengan kopi, kelihatannya kopi, gulanya hilang. Kalau ulama yang mukholid dengan oknum umaro yang dolim, artinya ulama tersebut ketika bercampur dengan umaro, dekat dengan umaro, maka dia mengikuti apa-apa keburukan, kejahatan oknum umaro, itu namanya mukholid, baru ulama masuk. Sekalipun dia akrab dengan umaro, dekat dengan umaro, tetapi dia tidak mendukung keburukan, bahkan menasihati umaro agar lurus, mendukung kebaikan umaro, itu tidak mukholid, itu mujawir. Tidak su makana eta oknum Habib nu ngagoreng-goreng umaro titah ngaji deui. Ngajinya jangan dengan suudon.
Ngajinya jangan menjustifikasi, ngajinya jangan dengan mulut comberan. Ngaji pakai hati yang bersih, pakai akal yang jernih. Ngajinya kitabnya, bereskan kitabnya, jangan belepotan surahannya. Ya. Wa taraddada ila abwahihim, dan oknum ulama tersebut yang mukhalid dengan umaro yang tadi yang dolim, yang dia pulang pergi ke kantor atau ke rumah umaro hanya untuk mengkhianati rakyat, itu yang tidak boleh. Tapi kalaupun datang ke kantor umaro, ke rumah umaro, tapi untuk kesejahteraan rakyat, itu tidak buruk, bukan ulama su, bahkan dia ulama Allah. Ya, datangnya itu ke kantor umaro li ghairi daruratin syar'iyatin, dengan tidak ada urusan-urusan yang dibenarkan oleh syariah. Tidak ada kemudaratan yang perlu dilakukan menurut syariah. Wala limaslahatin, yang tidak ada kemaslahatan untuk umat, berarti untuk nafsu. Seperti halnya apa kemaslahatan umat? Al qiyamihi bil amri bil ma'ruf, seperti menegakkan amar ma'ruf. Tidak ada dia untuk itu, malah menegakkan mungkar, baru itu ulama su. Tapi kalau dia ulama datang ke umaro dengan kemaslahatan, mengajukan, menyarankan untuk kesejahteraan Banten, kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan guru-guru agama, kesejahteraan pondok pesantren, masa itu su? Yang bilang ulama kepada ulama tersebut su, berarti otaknya kurang encer, kurang ngopi, atau mana hayang nyandung tadi rejin ku salah majikan eta meureunnan. Frustasi eta oknum ulama nu kitu eta. Frustasi, ngomong baik kan aing hayang nyandung mah paling dibere ilmu nyandung na ku aing. Ulah nyarekan umaro jeung ulama nu berjuang. Selain dia menegakkan yang ma'ruf itu, maka ulama tersebut melakukan apapun yang sejenisnya wan nahwihi. Kenapa itu ada terjadinya perbedaan pemisahan antara ulama su dengan ulama yang Allah? Kenapa ada kekhawatiran kalau bergaul dengan ulama dengan umaro itu yang zalim itu nanti akan buruk? Kenapa? Karena mereka berdasarkan amalan bihadisi, mengamalkan salah satu hadis, inna fi jahannama wadian, sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada lembah, yuqalu lahu hayhabu, yang disebut lembah hayhab. Untuk apa itu hayhab? A'adahullahu lil jabarin walil qura'il mudahinina. Itu diperuntukkan untuk menyiksa orang-orang yang takabur, orang yang sombong. Jadi yang ada di jahanam yang namanya habab itu bukan hanya ulama yang su. Walaupun dia bukan ulama, kalau dia takabur, sombong. Mana sombong? Udah tahu dia salah, diluruskan, tidak ngaku salah, tidak mau minta maaf, merasa sok jago, sok hebat. Anak orang lapangan, anak siap perang, sombong, takabur. Anak derajat yang paling mulia, anak dzurriyyat Nabi Muhammad, tapi mencaci orang, itu jabar, sombong, neraka bagiannya. Siapapun dia, neraka jahanam bernama hayhab. Dan termasuk orang-orang wal qura'il mudahinina, dan orang-orang yang cerdas yang membaca kitab-kitab tetapi menjadi penjilat. Tadi siapapun itu penjilat, bukan hanya ulama. Sekalipun dia oknum ulama yang jauh dari umaro, tetapi dia menjadi penjilat bohir, menjadi penjilat penghancur negara Indonesia, diberinya receh menjilat, maka sama saja dia itu ahli neraka di dalam neraka jahanam wadiyat tadi habhab. Paham? Betul dia tidak dekat kepada umaro, tetapi dia dekat kepada bohir, dekat kepada oknum konglomerat yang mendandi dia untuk demo mencaci maki orang, dikasih picis. Itu juga penjilat, sama itu bagiannya di neraka jahanam. Paham? Mantap ngajinan bener guys. Jadi jahanam hayhab itu lain dengan yang seukur
jelema nu takabur, nu sombong. Lain ngan yang syukur oknum ulama anu ngabela oknum umaro anu jahat, tetapi sekalipun eta aya oknum ulama nu teu deukeut jeung umaro cek manehna suci, tapi tunduk karena konglomerat jahat nu ngancurkeun negara Indonesia, nu ngancurkeun rakyat Indonesia, sarua eta penjilat, sarua bae eta maneh ge di neraka, neraka jahanam haihab. Bener. Ya. Anu mana eta anu tadi nu jabarin jeung anu ahli baca, ahli qura, anu cerdas bari penjilat, anu diasup orang yang masuk ke dalamnya yaitu umaro yang jahat. Tuh, umaro ge urang jahat tidak ge. Umaro alal umaro iljur, yang akrab dengan oknum umaro yang jahat. Ujungna ge dia umaro anu jur nu jahat. Kakarak eta ayu umaro jeung nu teu jahat mah maneh ngabantu ulama ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolong engkau dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-menolong dalam keburukan dan kesesatan dan dosa. Maka kalau ada ulama bekerja sama dengan umaro kebaikan dan takwa, ulama Allah, sekalipun dia tidak akrab dengan umaro, tetapi dia berkolaborasi dalam keburukan dan dosa, tetap aja dosa. Paham? Jadi kesimpulannya, tidak semua oknum ulama yang jauh dari umaro itu suci, itu benar. Bahkan dia menjadi banyak yang oknum yang munafik itu. Dia benci ke umaro, tapi proposal diajukan ke umaro, duit datang pangheulana, panglobana, pret. Paham? Ngomong naon dia serok. Banyak oknum yang anti umaro, yang mencaci maki umaro. Ternyata di dalamnya dia frustasi. Kenapa? Karena tidak dikunjungi oleh Kapolda. Kapolda yang baru tidak berkunjung ke pesantrennya, marah. Akhirnya dia demo-demoan. Sama aja itu penjilat. Lebih utama ulama yang dekat dengan pemerintah, tetapi dia membantu program pemerintah yang berbuat kemasyarakatan. Contoh, ketika di Banten ada aliran sesat, umaro kan tidak ngerti agama, ini sesat atau tidak dia tidak paham. Maka umaro pasti memanggil ulama untuk datang ke rumahnya bertanya, ya Pak Kiai, bagaimana ini ajaran seperti ini, sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Nah, nanyanya ke ulama. Nah, ulama kan datang ke kantor umaro, dijelaskan oleh kiai, itu Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden sesat. Oh, kalau begitu larang, dilarang. Maslahat tidak? Bagus tidak? Kok ada oknum yang mengatakan kalau ada ulama dekat dengan umaro itu ulama munafik dan pengkhianat, salah tidak itu? Salah tidak? Salah tidak? Aing nurutan saya tanya yang gitu ya cara mana? Nurutan aing ge. Paham? Ngerti? Ngerti? Aing nurutan saya tanya yang kita dia nurutan aing. Emang aing teu bisa cara manung saya eta. Ngan aing cara manung kitu teu hayang digunakeun yang memprovokasi jelema, aing teu hayang aing manung kitu eta. Nadanan mah bisa. Paham? Pencerahan ya. Orang al-mubarok jangan boroh. Dan jangan mau dibodohi. Dan jangan membodohi orang. Betul? Betul. Orang al-mubarok ini bukan dipimpin oleh orang-orang pengkhianat. Bukan. Ya artinya bukan dipimpin oleh orang pengkhianat siapa? Saya hanya tidak akan berkhianat. Insya Allah tidak akan berkhianat kepada kamu. Apa yang dikatakan berkhianat kepada kamu? Saya tidak akan membawa kamu kepada keburukan. Saya tidak akan membawa kamu mengajarkan kepada neraka. Tidak akan. Saya akan mengajarkan kamu kepada ketakwaan dan Allah. Walaupun saya belum takwa dan belum sampai kepada Allah. Tapi ajarannya harus seperti itu. Maka saya tidak akan menjadi pengkhianat bagi kamu. Mau tidak?
Ya. Paham ya? Jadi kalau kita tetap berprinsip memuliakan orang itu, yang pertama karena akhlaknya, yang kedua karena ilmunya, baru itu dilihat. Apalagi dia berakhlak, berilmu, ya dzurriyyah Nabi, opat sehat 5 sempurna. Itu yang utama. Oh, itu bukan dzurriyyah Nabi, tetapi dia punya ilmu dan akhlak. Ikuti, gurui. Oh, itu dzurriyyah Nabi, Habib, tapi tidak berakhlak, tidak beradab. Tinggalkan. Oh, Rasul nanti marah. Kata siapa? Tuh. Dari mana dasarnya? Dari jonggol. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tojaiyah dengan Al-Quran, tidak akan tojaiyah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah jelas mengatakan akramakum indallahi atqakum. Nabi Muhammad tidak akan tojaiyah. Maka Nabi Muhammad pasti akan memuliakan siapa dia yang takwa. Sekalipun itu bukan duriannya, kalau takwa Rasul muliakan. Sekalipun itu duriannya, kalau tidak bertakwa, membuat kemudaratan, kerusakan di muka bumi, menjadikan di muka bumi ada fitnah syara, maka Rasul tidak akan mengakuinya. Tidak mungkin ucapan Rasul, akhlak Rasul bertentangan dengan Al-Quran, karena akhlak Rasul adalah akhlak Al-Quran. Dari mana datangnya? Kalaupun itu Habib, dosa, bermaksiat, mabok, lebih mulia daripada ulama kiai yang pakai sorban, kan itu bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Serok, ngaco. Jangan mau digembosi di doktrin oleh doktrin kualat, oleh doktrin laknat, oleh doktrin tidak aku Nabi. Dusta itu rata-rata. Jadi jangan kamu terdoktrin dengan seolah-olah tidak ada ajab, tidak ada durhaka, tidak ada laknat Allah bagi yang bergelar siapapun dia habaib, walaupun dia pendosa. Itu dusta, doktrin jahat itu. Sesat. Jangan didengar yang kayak gitu. Paham? Begitu ya tadi kurang nyusuk mereneta. Jadi kita hati-hati. Sekali lagi saya tekankan, di Indonesia ini dzurriyyah Rasul banyak. Dari keturunan Wali Songo justru itu ada keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani, keturunan Sayyidina Hasan. Harus hati-hati. Tapi bahkan itu katanya tidak tercatat di salah satu nakobah. Betul. Pertanyaannya, kenapa Bapak tidak dicatat? Siasat Belanda. Untuk apa, Bah? Sengaja agar keturunan Wali Songo tidak diketahui oleh masyarakat bahwa di Indonesia tidak ada keturunan Wali Songo. Kenapa sebabnya, Bah? Karena Belanda tahu bahwa yang banyak melawan Belanda itu ya keturunan Wali Songo, yang api perjuangannya tidak bisa dipadamkan, tidak bisa, tidak nyerah oleh diberi medali oleh Belanda, tidak nyerah oleh diangkat jabatan oleh Belanda. Itulah keturunan Wali Songo. Tapi kalau keturunan sebelah ada yang taluk diberi medali oleh Belanda, Bung, keturunan sebelah ada yang nyerah karena diberi jabatan oleh Belanda. Makanya perlawanan Cilegon tidak berhasil, Ki Wasid dipancung. Makanya perjuangan Banten ketika itu dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Tanaro dan yang lainnya dengan instruksi Syekh Nawawi Tanaro ahli tarekat tidak berhasil karena adanya antek yang diberi jabatan mufti oleh Belanda. Dikatakannya bahwa itu perjuangan oleh ahli tarekat itu sendiri salah. Maka masyarakat tidak ikut ke ulama-ulama tarekat, mendijelekkannya tarekat. Nah, makanya perjuangan pemberontakan petani di Banten tidak optimal. Paham? Kalian sudah tahu siapa pengkhianatnya. Satu tuh, Banten dikotori. Yang kedua,
di Banten setelahnya, kalau tidak salah Sultan Zainal Arifin, itu pernah terjadi oknum syarifah dengan oknum syarif itu seolah-olah mungkin skenario atau tidak, yang sedang berumah tangga dikabarkan bercerai. Syarifah Fatimah ini jadi janda, ditikah oleh Zainal Arifin Sultan. Setelah ditikah, ini Syarifah Fatimah memfitnah Pangeran Prabu sehingga oleh bapaknya dibuang karena tidak ingin, Syarifah Fatimah tidak ingin Pangeran Prabu untuk jadi raja penerus, harus anaknya. Dibuang putra mahkota Banten Pangeran Prabu. Tidak cukup segitu, setelah Pangeran Prabu dibuang, Syarifah Fatimah ini memfitnah Sultan Banten, dikatakan gila, stres, jadi tidak layak jadi sultan. Akhirnya para pangeran Banten ketika itu percaya, yang ngomongnya istrinya kok, sehingga itu sultan dibuang kalau tidak salah ke Pandeglang, sehingga kerajaan Banten menjadi kosong, dipimpin oleh Syarifah Fatimah. Maka Banten dikuasai oleh Syarifah Fatimah. Setelah beliau itu menguasai Banten, balik lagi, rujuk lagi dengan Syarif Abdullah dengan suaminya, bersatu lagi. Berarti di Banten itu ada Syarifah Fatimah, ada Syarif Abdullah, dan ada anaknya. Siapa dia Syarifah Fatimah? Ya dari golongan itu juga. Dia lagi. Untung ketahuan oleh Tubagus Uang dan Kitapa, maka Kitapa dan Tubagus Uang berunding dengan pangeran-pangeran Banten, kemudian diperangi, kemudian dibuang itu suami istri keluar. Jadi di Banten itu yang jelas dalam sejarah sudah 2 kali dikhianati oleh yang oknum-oknum kelompok tadi. Dia lagi tuh. Yang mengaku diri, di dalam tubuhku ada darah cucu Nabi. Pret. Oh itu, Banten sudah 2 kali dikhianati. Maka saat ini tidak ada lagi di Banten dan di bumi Nusantara, pribumi Nusantara dikhianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi. Berdiri kalian, injak bumi Indonesia adalah bumi kalian. Negara ini negara kalian. Kalian wajib menjaga Indonesia, kalian wajib menjaga tanah air Indonesia dari siapapun yang akan menjajah kalian. Sudah cukup Belanda menjajah kita. Sekarang kita tidak boleh dijajah oleh siapapun dari luar negeri. Paham? Paham? Bangkit kalian. Tidak ada lagi penjajahan setelah Belanda. Di zaman modern tidak ada lagi penjajahan dari siapapun dia, orang asing. Kalian harus punya harga diri. Kalian pun darah pejuang. Bangkit kalian. Tidak perlu kalian mencium kaki orang-orang yang mendolimi tanah tumpah darah Indonesia dan rakyat Indonesia dari keturunan Wali Songo khususnya. Tidak ada kemuliaan bagi mereka keturunan pengkhianat negeri ini. Paham? Kecuali mereka yang tobat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada rakyat dan bekerja sama dengan Umaro untuk membangun Indonesia dan rakyat Indonesia. Ya. Aing bisa dia tah. Ngamuk mah dia. Ngamuk mah aing ngebogana. Teu kudu diajaran. Aing mah kudu diajaran lembut. Kudu diajaran sopan. Model aing diajaran teu sopan, diajaran papolotot bekina. Bogo aing mah teu diajaran geus bisa dia papolotot mah. Maka orang yang ngaku cucu Nabi, dia mengajari melotot, ngejauhi jawara, ngajari marah, ngajari kebencian, tolak. Bila mana perlu usir di negara Indonesia. Paham? Jangan hanya di Banten, usir dari negara Indonesia. Rakyat Indonesia harus kembali kepada fitrahnya. Mana fitrah rakyat Indonesia? Ramah, sopan, adat ketimuran, sopan. Kalaupun dia tegas ceramah, keras ceramah suaranya, tidak ada caci maki dan hujatan dan fitnah dan provokasi. Itu orang Indonesia. Kalaupun dia lembut, lembutnya suaranya dan tidak ada caci maki. Boleh keras asal tanpa caci maki dan hasut, tanpa ada adu domba, tanpa ada adu domba antara rakyat dengan Umaro, antara rakyat dengan ulama. Silahkan dia lembut, tapi tanpa caci maki, tanpa adu domba dan provokasi.
Islam tidak melarang tegas dan keras. Yang dilarang, jangan kau campurkan batil dalam ketika berceramah atau berpidato, yaitu mencaci maki, menghujat, memprovokasi, anjing, babi. Tidak halal bagi penceramah walaupun dia Habib, haram, dosa. Barang siapa yang menghalalkan perbuatan bicara anjing dan babi, maka dayus, kulu dayusin kilabunar. Setiap dayus itu anjingnya neraka, kata Rasulullah. Jadi jangan kau benarkan ucapan kotornya anjing babi, jangan, haram, tidak boleh. Ketika kau menghalalkan, maka kau jadi dayus ketika itu. Anjing neraka, kata Rasul Muhammad SAW. Paham? Aing ceramah ieu doang nu kasurupan dak ieu. Padahal aing ngopi seubeuh, nyusu seubeuh, ngarokok seubeuh aing. Paham teu? Nah, ieu mah aing ngeunah aing ngomongna di majelis aing. Ngeunah aing, majelis aing ieu mah. Anu nyarang. Dan ngaji ieu mah nya. Ngaji. Kan pasti nama dararia paham meureunnya. Lamun teu paham dia, berarti dia pengagum si eta berarti. Awas dia nya mun dia teu paham, dia pengagum si eta, dia orang sebelah, ha? Mabur dia kan itu kan negara dia. Benar. Tapi sekalipun begitu, bagaimanapun dia itu, siapapun dia, selama dia muslim, tetap kita berdoa semoga Allah ampuni mereka. Allah beri rahmat, taufik dan hidayah. Allah luruskan hati, ucapan dan perbuatannya. Allah kembalikan dia menjadi hamba Allah, bukan hamba nafsunya. Allah jadikan dia husnul khatimah, selamat di dunia akhirat, berakhlakul karimah, bermanfaat kepada seluruh manusia, bermanfaat kepada bangsa, agama dan negara, wabil khusus umat Islam. Bismillah biquatul qudran karomatullah. Wa bisyiril Fatihah. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyatum fi salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.